Halo kawan-kawan sekalian, selamat datang di program Ada Apa Dengan Media Kita. Program ini kami inisiasi untuk membahas pemberitaan isu-isu politik dan demokrasi yang diangkat oleh 8 stasiun televisi di Indonesia, yaitu TVRI, Kompas TV, Metro TV, TV One, CNN Indonesia, Berita 1, MNC News, dan iNews. Berikut hasil analisis kami terhadap pemberitaan isu-isu politik dan demokrasi di media kita selama sepekan terakhir. Selama sepekan terakhir, kami menemukan sebanyak 8.227 menit pemberitaan mengenai partai politik di 8 media televisi. Nah, iNews merupakan media yang memberitakan partai politik paling banyak dengan total pemberitaan 1.890 menit selama sepekan. Sementara Metro TV menjadi media yang paling sedikit memberitakan partai politik. Ada 488 judul berita yang tayang di 8 media televisi. Nah, Partai Golkar menjadi partai yang paling banyak diberitakan oleh media selama 1 pekan terakhir. Jika membandingkan antara pemberitaan partai politik dengan persentase kursi partai di DPR, persentase pemberitaan mengenai Partai Golkar di media ternyata lebih besar dari persentase kursi Partai Golkar di DPR. Kursi Partai Golkar di DPR adalah 14,78%. Sementara pemberitaan Partai Golkar selama 1 pekan terakhir mendominasi dengan persentase 34,65%. Kawan-kawan, dari data tersebut terdapat satu isu yang berulang-ulang kali diberitakan oleh media dan menurut kami penting untuk kita bahas, yaitu isu korupsi politik dinasti. Namun memang dari 8 media yang kami pantau, hanya 3 media televisi yang memberitakan isu korupsi dinasti politik selama sepekan terakhir. Nah, 3 media itu adalah Kompas TV, Metro TV, dan TVRI. Dari hasil pemantauan media kami, hanya Kompas TV yang meliput isu korupsi politik dugaan suap pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Bupati Musi Banyu Asin, Dodi Reza Alex Nurdin dalam bingkai korupsi politik dinasti. Sementara pemberitaan dan peliputan di 2 media lainnya menempatkan korupsi Dodi Reza Alex Nurdin sebagai isu korupsi politik semata. TVRI hanya memberitakan penggeledahan di perkantoran pemerintahan daerah Musi Banyu Asin dan menampilkan satu video wawancara singkat pendapat salah satu politisi partai mengenai korupsi oleh kader partai. Sementara di Metro TV, isu korupsi politik oleh Dodi Reza Alex Nurdin mendapatkan sorotan berulang dengan judul tayangan yang menekankan pada korupsi berulang kader Partai Golkar. Ada apa ya dengan media kita? Ternyata, mayoritas media televisi arus utama di Indonesia masih belum menyorot isu korupsi dinasti politik secara komprehensif. Bahkan, media televisi alfa dalam melihat bahwa korupsi yang dilakukan oleh Bupati Musi Banyu Asin, Dodi Reza Alex Nurdin, sebagai korupsi dinasti politik. Nah, korupsi Dodi ditempatkan sebagai salah satu potret korupsi kepala daerah atau korupsi kader partai saja. Padahal, Dodi merupakan kader partai yang juga mewarisi terah politik ayahanda Alex Nurdin di Sumatera Selatan. Nah, Alex Nurdin sendiri merupakan gubernur Sumatera Selatan 2 periode, 2008 sampai 2018. Hanya selang 1 bulan sebelum kasus Dodi, ayahanda ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, yaitu kasus pembelian gas bumi oleh perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumatera Selatan di tahun 2010 sampai 2019 dan kasus pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Kasus korupsi ayah dan anak atau korupsi dalam lingkaran setan dinasti politik merupakan fenomena berulang di Indonesia. Kita simak infografis berikut. Data menunjukkan bahwa korupsi yang paling banyak dilakukan itu adalah korupsi dari pihak swasta, juga korupsi politisi, baik itu anggota DPR dan DPRD maupun kepala daerah. Data ini juga menegaskan bahwa ada marak kasus korupsi suap dari sektor swasta kepada pejabat di pemerintahan. Korupsi dinasti politik pernah terjadi sebelumnya di Banten misalnya dengan kasus terah politik Ratu Atut Hoysia pada tahun 2011-2013.
Juga sebelumnya pernah terjadi pada dinasti politik Ati Soeharti di Cimahi pada tahun 2017. Ada juga kasus Sri Hartini di Klaten, Yan Anton Ferdian di Banyuasin, Syaukani Hasan Rais di Kutai Kartanegara pada 2003-2004, juga kasus korupsi Fuad Amin di Bangkalan, dan Alex Nurdin di Sumatera Selatan. Jika melihat data politik dinasti di negara kita, politik dinasti ada di banyak daerah, seperti yang teman-teman bisa lihat di infografis ini. Data tersebut menunjukkan bahwa politik Indonesia diwarnai dengan dinasti politik, dan tidak sedikit terah dinasti politik yang terjerat kasus korupsi. Kira-kira kenapa ya masih banyak media yang tidak menyorot isu ini sebagai isu korupsi dinasti politik? Ada 5 fungsi media yang berlaku secara universal, yaitu media untuk memberikan informasi, memberikan pendidikan, melakukan koreksi, menghibur, dan sebagai mediasi. Mengacu pada 5 fungsi ini, mengapa media kita belum memberikan informasi yang lengkap sebagai edukasi kepada masyarakat? Padahal, sangat baik jika media bisa membahas misalnya penyebab terjadinya korupsi politik, kelemahan-kelemahan di dalam regulasi kita, juga putusan-putusan pengadilan yang menjadi sebab masih langgengnya politik dinasti di Indonesia. Atau juga bisa sebetulnya media menginformasikan kepada publik mengenai resiko dinasti politik terhadap demokrasi dan pemerintahan. Kompas TV telah hadir mengemas isu korupsi politik dinasti secara mendalam melalui pemaparan para narasumber yang diundang. Nah, ada apa dengan media kita yang lain? Mengapa media memilih memberitakan isu ini dengan pilihan narasi isu korupsi kepala daerah dan isu korupsi kader partai? Padahal, tidak mungkin media kita tidak mengetahui persoalan korupsi ayah dan anak dalam kaitannya dengan dinasti politik di Sumatera Selatan. Kawan-kawan, untuk mengakhiri tayangan hari ini, ada apa dengan media kita tentang isu korupsi dinasti politik? Kami ingin menyampaikan agar media televisi sebagai media arus utama yang banyak ditonton oleh masyarakat Indonesia untuk bisa membahas isu korupsi politik secara lebih utuh dalam frame korupsi dinasti politik. Tujuannya tentu agar liputan yang ditayangkan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat yang sangat mungkin belum memahami kaitan antara korupsi dengan dinasti politik. Korupsi yang dilakukan oleh Dedi dan Alex Nurdin bukanlah korupsi politik oleh kepala daerah semata, tetapi korupsi politik yang terjadi akibat dikuasainya sektor-sektor pemerintahan oleh suatu keluarga. Hal yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana media menghadirkan wacana untuk memperbaiki praktik korupsi politik di masa depan. Perubahan regulasi, perubahan budaya politik di partai dan masyarakat, serta reformasi birokrasi untuk mempersempit ruang terjadinya celah korupsi adalah hal-hal yang tidak boleh lelah untuk terus kita suarakan. Media penting untuk hadir menjelaskan fenomena ini kepada masyarakat. Demikian tayangan kami, program Ada Apa Dengan Media Kita. Kita akan tayang 2 minggu sekali dengan bahasan yang beragam juga. Saya Amalia, selaku host pamit undur diri. Kita ketemu lagi di acara selanjutnya.